Hey, and welcome back to another Emerging Worship Podcast, Empowering Worshipers for His Glory bersama dengan saya, Yesaya Here. Dan spesial untuk Valentine's Day, Happy Valentine's Day buat kalian semua. Mungkin kalian bersama dengan pasangan kalian, atau mungkin kalian bersama dengan orang-orang yang kalian kasihi. Ya, salam, biarlah kasih sayang buat kalian semuanya. Dan I love you all yang mendengarkan atau menyaksikan lewat Emerging Worship Podcast. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu topik yang mungkin akan sedikit lebih relevan buat kalian mengenai amour déjà vu. Amour déjà vu itu adalah sesuatu rahasia memori dari seorang kekasih. Nah, kok bisa kayak gitu sih? Nah, kita akan membahasnya sebentar lagi. Dan saya perlu mengingatkan bahwa dalam episode ini, dalam setiap episode berlaku hanya di Spotify dan juga Google Podcast. Dan ini berlangsung sampai season berikutnya, dan saya berharap saudara dapat menikmatinya dengan baik. Ya, without further ado, let's get into it. Nah, amour déjà vu. Amour itu berasal dari bahasa Austria yang artinya kekasih, lover. Mungkin kalian punya kekasih yang sangat lebih indah buat kalian, dan juga mungkin kalian juga bersama-sama dengan pasangan kalian lebih elegan, lebih intim gitu. Tetapi kata déjà vu itu mungkin sangat familiar ya, mungkin kalian dengar atau mungkin beberapa kalian belum dengar. Artinya memori. Nah, kalau kita sambungkan menjadi satu kalimat amour déjà vu, berarti ada satu rahasia cinta, rahasia memori cinta yang dialami oleh para kekasih. Apa mungkin kalian pernah mengalami satu memori cinta yang membuat kalian sangat terpikat? Mungkin pada saat kalian bertemu dengan seseorang yang kalian jumpai, namun ada rasa yang timbul, rasa suka dan terkagum dengan orang tersebut, dan menimbulkan satu hal yang mempereratkan pada saat itu. Itu pun terjadi, dan wajar ya, itu setiap orang pernah alami seperti itu. Namun ada beberapa orang yang tidak terkonsentrasi pada hal tersebut. Tetapi kita bisa melihat bahwa ya wajar ya orang mempunyai seperti itu ya. Dan bagaimana mereka dapat meresponinya dengan baik. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap orang mempunyai cintanya masing-masing. Dan bagaimana mereka meresponinya dengan baik. Dan kita perlu tahu bahwa cinta kasih itu dan hubungan itu terjadi pada saat orang sama-sama memiliki dua insan ya, antara pria dan wanita. Kalau pria sama pria itu namanya homoseksual, itu nggak baik dan nggak benar, itu jahat ya. Tetapi hubungan seseorang antara lawan jenis, nah itu ada. Dan mungkin kalian pernah mengalami suatu kondisi yang membuat kalian tertarik seseorang dan kalian mau ingin menjalin hubungan dan khusus dengan esensi ya istilahnya pacaran ya dengan seseorang yang kalian kasihi. Namun di saat itu kita bisa melihat dan sadari bahwa semuanya itu menjalani dengan lewat proses. Dan rahasia cinta itu terjadi pada saat orang mengikat dua, berpegang erat dan memiliki komitmen yang kuat. Namun kadang ada rahasia cinta yang membuat seseorang menjadi merasa tidak nyaman. Mungkin ada sesuatu hal yang menyimpang dari keadaan seperti itu, dan bagaimana mereka meresponinya dengan mungkin pandangan yang berbeda. Dan wajar memang orang seperti itu mengalaminya. Tetapi bagaimana orang mempertajamkan satu hal yang membuat orang menyukai seperti itu. Dan perlu kita sadari, rahasia cinta itu dimulai pada saat Allah menciptakan manusia. Itu adalah tanda bukti bahwa Allah mengasihi setiap orang. Dan bagaimana kita meresponinya dengan baik, itu adalah karunia-Nya. Dan mari kita sadari bahwa semuanya yang Tuhan berikan, kasih sayang, itu merupakan karunia, gifts of love, itu adalah hal yang terbaik yang kita bisa berikan. Nah, kita tahu bahwa mengasihi Allah itu termulai dari Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan bagaimana kita mengasihi sesama.
terutama keluarga kita masing-masing. Sebab kasih sayang itu dimulai kita dapatkan dari keluarga kita masing-masing. Perlindungan, dari fungsi afeksi, setiap fungsi keluarga itu mendapatkan kasih sayang, bukan dari orang lain. Kita dilahirkan dalam sebuah keluarga. Kita tidak dilahirkan dari pinggir jalan atau kita dilahirkan dari lautan yang begitu dalam. Itu semuanya timbul karena ada keluarga yang mau memperhatikan. Banyak anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang. Banyak anak-anak yang hidup karena orang tuanya bertengkar, kasus KDRT mulai meningkat, dan itu pun yang kita alami. Tetapi kasih sayang itu datang pada saat orang menunjukkan hal yang terbaik, mau sungguh-sungguh memberikan segala sesuatunya yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Saya alami bahwa kasih sayang yang saya dapatkan itu selain Tuhan adalah juga dari orang tua saya. Orang tua saya memberikan hal yang terbaik dan bagaimana saya menjalani, dan juga mereka mengarahkan saya. Kalau kamu bertemu dengan seseorang yang kamu cintai dan kamu kasihi, ingat kasih itu tidak boleh kamu buang dengan percuma. Berikanlah dengan yang terbaik. Karena apa? Pada saat itu saya sadari bahwa banyak orang yang hanya mencari pasangan supaya mereka mendapatkan sensasinya ya. Tetapi lebih dari itu, bahwa kasih cinta itu tidak bisa diungkiri, tidak bisa dipermainkan seperti itu. Cinta itu harus diberikan dengan satu komitmen bahwa engkau setia terhadap orang yang ada di sampingmu. Dan bagaimana kalian meresponinya dengan baik dan benar. Sebab pada saat kalian bertemu dengan seseorang, bagaimana kalian meresponinya, ingat, responnya harus baik ya, tidak boleh respon yang sangat memalukan gitu. Mungkin kalian pertama kali ketemu dengan orang yang kalian jumpai, ya kalian ada tahap-tahapnya ya. Mungkin tahap-tahap dari tahap berkenalan, mulai berpendapat satu sama lain. Namun kalau sampai ada hubungan yang lebih dalam, nah itu masuk dalam tahap pacaran. Dan kita perlu sadari semuanya itu melalui proses ya. Kadang ada kenangan-kenangan yang terindah yang kita bisa lakukan dengan orang yang kita kasihi. Apalagi dengan pasangan, apalagi dengan pacar ya, pacar. Mungkin sepatah dua kata kayak ini, kalian genggam tangan, atau mungkin kalian hangout sama-sama, pergi dating gitu ya, itu ada kenangannya. Dan yang membuat kalian merasa kayak duk, 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 duk. Nah itu ya, itu pun yang dialami ya. Apalagi saya waktu berkenal dengan seseorang, kadang berkenalnya bukan di tempat makan ya, tetapi di gereja. Saya waktu itu ketemu dengan ada satu perempuan yang sangat saya sukai dan saya kagumi. Tidak perlu disebutkan namanya siapa ya. Nanti saya istilahnya memalukan dia, enggak. Saya ketemu dengan satu perempuan. Dia datang dengan gaun merah, dan waktu saya berkenalan, saya melihat the sparkles of the star. There's the precious moments yang tidak pernah dilupakan, dan waktu itu kita melayani sama-sama. Awal rasa sukanya gitu. Dan pada akhirnya lama-kelamaan kita sama-sama bersahabat. Namun waktu itu kita sedikit mulai renggang itu karena ya pada tahun 2016 sampai 2018, 4 tahun. Dan dia pernah bertanya sama saya, kok kamu kayak gini? Ya saya bilang kayak itu dah, orang lain gak suka sama saya. Mulai ada kata-kata julid dari orang lain gitu. Tetapi dia selalu memperhatikan dan peduli kepada saya, dan juga menunjukkan sikap perhatian buat saya, yang penuh buat saya. Dan pada akhirnya saya waktu itu mengalami kesusahan, mengalami beban berat, saya nggak punya siapa lagi, saya nangis sendirian. Tetapi waktu saya nggak tahu harus bertanya sama siapa yang saya bisa tanyakan, dan hanya dialah yang memberikan perhatian penuh buat saya. Dan waktu itu waktu saya alami seperti itu, ya dia memberikan arahan, nasihat yang terbaik. Sebab apa yang saya lihat dari dia itu
Tidak ada pernah ada kata kepahitan yang keluar dari mulutnya. Waduh, lihat itu, ini sudah ingat ya, kalau kalian harus mencari wanita yang nggak ada kepahitan sama kalian, itu udah menunjukkan perhatian itu. Kadang banyak sekali pasangan yang merasa kepahitan dengan orang yang dia cintai karena mungkin sikapnya, attitude-nya, perilakunya nggak baik gitu sampai dia aduh rasa gak nyaman. Namun kita ingat bahwa cinta itu juga dapat memaafkan seseorang, dapat mengobati setiap luka seseorang. Kadang ada sesuatu yang kita lakukan dan waktu kita sadar bahwa ini buat salah, ya lebih baik kita mengaku aja sebelum mereka sadar. Ya mereka kadang-kadang awalnya nggak sadar, tetapi kita ketahui bahwa waktu kita memberikan segala sesuatunya, kita lakukan dengan ketulusan, kita lakukan dengan jujur. Cinta itu harus dilakukan bukan dengan kebohongan. Kita lakukan dengan kejujuran dari segenap hati, tidak dilakukan dengan perasaan ya. Gak ada cinta yang diberikan hanya dengan perasaan. Cinta itu harus diberikan dengan kesungguhan hati ya guys. Karena apa? Kalau kita melakukannya, kalau kita jujur kepada pasangan kita terhadap apa yang kita lakukan, maka dia akan sadari. Mungkin ada, namun kita harus tahu respon mereka kayak gimana. Dan kita tidak boleh memaksa respon mereka harus sama seperti kita, supaya kita dapat jadikan balik. Dan kalau kita merasa kayak sudah ya, kita berhenti di sini aja. Ya aku tahu mungkin kamu rasa gak nyaman terhadap hubungan kita, namun kita bisa jadi teman yang baik. Ya itu udah lebih amannya guys. Harus tahu memprioritaskannya yang mana gitu guys, supaya tahu mana yang terbaik yang kalian bisa berikan buat orang yang kalian kasihi. Dan apalagi bersama dengan orang-orang yang kalian jumpai, selalu ingat bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Ada rahasia cinta yang mungkin kita alami, kenangan terindah, dan kita perlu ketahui bahwa kenangan terindah itu pada saat kita menunjukkan sesuatu yang terbaik, melakukan dengan ketulusan hati dan juga kejujuran. Karena apa? Pasti kita akan lihat hasilnya, masa depannya kayak gimana gitu ya guys. Teman-teman, ya kita ketahui bahwa cinta atau mungkin kasih itu pemberiannya dari Tuhan, dan kita tidak boleh menolaknya itu karena cinta kasihnya kepada kita tuh luas banget. Dan bagaimana kita memberikan kasih cinta kepada orang lain harus dilakukan dengan komitmen yang baik. Kalian menunjukkan bagaimana kalian peduli, bagaimana kalian perhatian baik dengan seseorang. Karena apa? Semuanya itu merupakan hal yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Ya teman-teman, ya sekian dari podcast pada hari ini. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya dan saya berharap kalian semua dalam keadaan baik dan kalian semua memberikan segala sesuatu yang terbaik, dan berdoalah kepada Tuhan dan juga jangan lupa selalu andalkan Tuhan dimanapun kalian berada. Karena apa? Kalian pasti akan membawa pengaruh yang baik buat pasangan kalian. Jadi jangan khawatir terhadap apa yang kalian punyai. Mungkin pasangan kalian mungkin ada sesuatu yang mengganggu hidupmu. Jangan merasa terintimidasi ya guys. Karena apa? Kita memberikan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Cinta kasih itu diberikan pada saat kita memberikan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, dan juga kejujuran. Sampai ketemu di episode berikutnya.